Syukur kita banyak kepada Allah di atas berbagai limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, kita termasuk pada umat yang ditandai sebagai mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inilah baru ceramah terdahsyat tahun 2020 ini. Ustaz belum sampai, belum lagi ceramah, masih mukadimah, udah banyak pertanyaan. Belum lagi ini dimulai separuh. Saya khawatir nih satu goni pertanyaannya. Jadi kalau gitu kita, yang pertama sekali, sebagai hal yang biasa kita lakukan, sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Karena itu merupakan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ditunjuk sebagai rukun. Artinya kalau ayat yang dibaca itu salah, Al-Fatihah itu, maka salah sholat kita. Tak berani awak menggaya-gaya kali pakai jubah, pakai sorban, pakai lobay, tapi Al-Fatihah kita rusak. Itulah nanti dalam riwayat nanti ibu akan menjumpai banyak. Ada orang 30 tahun sholatnya tak terima Allah, 40 tahun sholatnya tak diterima Allah, makin banyak tahun dia hidup sholat tidak diterima Allah. Kenapa? Barangkali hal-hal yang berkenaan dengan rukun, dengan syarat sah, itu tak mendapat perhatian. Contoh seperti ini, bacaan bagus tapi wudhu tidak. Wudhu itu umpamanya di sini tak kena, dicuci muka tuh gini aja deh, maka dia batal, dia sholatnya batal. Maka macam mana pun kita cantiknya sholat, indahnya sholat, khusyuknya sholat, maka sholat itu ditolak, tidak sah, bukan kurang sempurna. Itu dia. Wudhu bagus, mandi wajibnya pula salah, atau ada di sini yang tak kena, celah kuping nih, dalam ini, di bawah ketiak ini tak kena, mandi gitu ya. Itu juga tidak sah. Mandi wajib bagus, wudhu bagus, bacaan pula yang salah. Nah jemaah sekalian, berkenaan dengan bacaan ini, memang ada 13 perkara. Dalam riwayat lain, Muslim, Bukhari, disebutkan ada 10 perkara sholat kita ditolak Allah. Yaitu yang pertama adalah orang yang sholat dengan sendiri dengan tak membaca apa-apa. Jumhur ulama memberikan tafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang tidak membaca apa-apa adalah orang yang tidak bertajwid dengan benar, dianggap tidak membaca apa-apa. Karena bahasa Arab ini jemaah sekalian, salah sedikit aja kita sebut salah arti. Salah arti. Macam yang lalu pernah kita contohkan, Qul huwallahu ahad. Qul itu maknanya bisa artinya makan. Qul itu makan. Qul huwallahu ahad. Biasa kita baca gitu. Biasa mau wirid tuh. Qul huwallahu ahad, panjang sedikit. Gawat tidak. Maka Allah itu satu persatu. Gawat. Jadi bagaimana mau ditulis malaikat, ya Rabb, bagaimana mau saya tulis satu pahala, kau pula nak dimakan ya Allah. Tak sanggup saya Allah. Akhirnya banyak kita ibadah tidak diterima Allah. Kenapa? Karena kita tahu kita salah, kita tak mau belajar. Di situ dia. Endingnya di situ. Kita tahu kita salah, tapi kita tak mau kita belajar. Di Al-Fatihah itu tidak kurang dari 178 kesalahan dalam menyebutkan Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah. Kemudian kita di tahiyat kita kena ada hajab. Jadi mau tidak mau dipanggil guru sebulan sekali pinomat. Dan kita ini 2 minggu sekali udah canggih ya. Artinya sudah lepas hukum. Nanti pertemuan yang akan datang membahas tahiyat. Tes satu-satu. Besok waktu hilang separuh. Kenapa tak ada? Karena dites. Pengajian tuh kalau dites pucat. Betul. Saya pernah membuka gitu. Tahun berapa itu ya? Kalau tak salah saya 2009 atau 2010 itu. Membuka perbaikan tajwid imam masjid, khusus imam, mudim, guru-guru ngaji. Begitu masuk season dites, pertemuan yang akan datang hilang separuh. Tinggal 2 batang. Wah ini mana? Rewang Ustaz. Atau lagi jemput anak Ustaz. Ada aja alasan, tak bisa. Jadi ditengok dulu situasinya, baru dites. Memang mau betul. Nah ini
wajah-wajah berhasil ini. Ini kan wajah-wajah mis apa? Mis umbut-umbut. Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah ya. Rumusnya 3. Nanti sampai ini kita terus bahas, kita tanya jawab ini. Udah banyak. Assalamualaikum Pak, udah banyak ini ya. Berdosakah tidak? Berdosakan. Baik. A, I, U semua. A, I, U. Buka aja, ibu jangan takut muncung buka lebar. A. A. Jadi A itu hanya bagus dia kalau dia terbuka. Jadi kalau ata ya, nggak bagus itu. Nanti kalau ibu nanti salah satu peserta MTQ tingkat provinsi, ada nih saya. Itu yang ditengok yang diperhatikan oleh Dewan Hakim nanti di laptopnya itu muncung kita bu, terbuka tidak? Itu salah satu dia. Jadi dia akan berkenaan dengan sifat huruf. Macam mana sifat hurufnya bagus? Kalau pula mingkem dia, tak ada buka. Apa yang ngaji ini? Rupanya waduh. Baik. I, setiap baris bawah turunkan dagu nih. I. Kuat I. Ya. U. Panjang betul. U. Macam kayak merepet tuh. U. Kadang-kadang ada juga hikmahnya omak-omak ini merepet. Itulah salah satunya U. Tidak akan sempurna. Itu kaidah tajwid. Orang menyebutkan huruf depan U kalau tidak panjang muncungnya. Itu kaidah tajwid. Cuman tiba guru lah. Tidak bisa kita kan berseban. Baru betul. Panjang, makin panjang makin bagus. Siapa yang antara kita yang panjang? Maksudnya bisa mengucapkan A, I, U. Baik, sama-sama kita ulang yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini sebagai penambahan, mumpung teringat ini. Kalau seandainya di sini ada imam yang membaca Al-Fatihahnya pakai ta'awuz, boleh ya. Jangan nanti subhanallah, tak betul nih. Ini siahnya. Tidak, boleh. Dia pakai a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh. Dalam pandangan ulama Syafi'i boleh. Dan beberapa ulama-ulama mazhab juga membolehkan. Ta'awuz dalam membaca Al-Fatihah, dia dalam sholat memakai a'udzubillah boleh. Jadi A, bukan A. Buka lebar-lebar. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lepas saja suaranya Bu ya, lepas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Mencret. Tarik. Panjang betul tarik. Siratal aja atau 2 ayat tarik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
harokat tuh ngiranya gitu. Ngiranya gitu ya. Khusus bagi yang imam, nanti yang imam. Itu begitu dia. Jangan kurang. Pas dia. Waladdallin. Ya. Waladdallin. Tak bisa itu. Cuma tak ada lagi. Nah, adalah waktu belajar aja. Tak ada lagi. Al-Fatihah ini pun sensitif. Sensitif. Artinya tingkat imam ini, kalau sudah kita bilangkan salah baca Al-Fatihah, kaulah maju. Ayah kau tuh murid gua ada gitu. Nah, gitu. Apalagi di kampung. Kalau sudah waktu imam sampai mati waktu terus imam. Itu modelnya. Kalau di kota kan di SK kan dia cari Al-Hafiz. Kalau di kampung-kampung itu, itulah makanya kita buat pembinaan itu ke kampung-kampung. Sampai ada kawan kita yang sudah punya pesantren, itu kawan saya itu. Jadi waktu itu tamu saya bawa ke situ, mau masukkan anak ke pesantren. Jadi tamu itu bilang sama saya, sabar-sabarlah Ustadz. Bukan bahasanya sabar, gini dia bilang. Beda gaung itu. Kalau Ustadz ini dulu masuk ke pelosok-pelosok. Kalau ini udah cukup nih ibadahnya, sabarnya. Nah, kalau gitu nih Allah kasih pesantren, singgung kan. Lalu entah bagaimana bijaknya kawan saya ini menjawab. Lalu saya tambah lagi, bahwasanya tidak semua orang sanggup turun ke pelosok, saya bilang. Apalagi membawa tajwid, mencret. Ustadz yang bisa 3 jam dia ceramah, 3 jam. Saya itu ada kawan saya, Pak Marwan, saya kalau ceramah 3 jam saya bisa, tapi kalau saya suruh imam menggeletar saya. Banyak orang kalau dia ceramah dia bisa, imam belum tentu. Apalagi membolok ke kampung-kampung tajwid. Oh gawat itu, payah. Itu payah ya. Nah, oleh karenanya pertemuan kita ini pertemuan yang betul-betul Allah pilih di kita. Kenal Fatihah ini Bu, banyak betul kesalahannya. Orang kalau sudah salah itu malas. Jadi sebagai season terakhir, nanti baru kita bahas ini. Kita mau tunjuk itu di mana yang paling besar itu kesalahan dalam Al-Fatihah. Dari Bismillah ya. Ikuti saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selalu salah itu bisa. Menjadi korkola deh. Bismillah itu bisa jadi penyakit itu. Banyak orang yang tak bisa membaca bismillah itu. Bismillah tidak bisa. Itu salah pertama. Yang kedua dalam bismillah ini yang biasa salah orang. Roh. Ha besar dibuatnya. Harusnya ha kecil. Roh. Tapi banyak juga orang bisa ha kecil, tetapi di rohimnya dia tak mampu. Rahim tak bisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Sip, mantap. Harus bisa dipisahkan ra dengan him. Tak boleh rahim. Kalau rahim di dalam ha itu ada tasdid. Harus dipisah dia. Kadang-kadang mau tanpa kita sadari dengan fasihnya rahim bismillahirrahmanirrahim salah. Sepintas macamnya betul kali waktu imam, padahal salah. Dia harus dipisah dia rahim semuanya rahim. Ya baik. Yang biasanya salah di sini adalah alhamdulillah, itu biasa salah itu. Biasa. Umumnya alham itu biasa itu. Jadi kita supaya bisa aman dari menyebutkan kolkola, supaya dia tidak balik, teknisnya cuma satu. Apa itu Pak Ustaz? Ditahan huruf lam itu. Begitu kita menyebut ham, barulah alnya dilepas. Macam menyebutkan Pak Ilham aja. Tak bisa ilham. Kalau dilepas jadi kolkola, mengamuk lah punya nama. Jadi alham begitu Pak ya. Udah. Jangan perasaan. Ya, nanti kita tes ya. Kamu balik bulan di separuh.
Aku was-was ini Namanya belajar nggak Oh iya, apa-apa iya. ini. Nanti lain waktu. Ini wajah-wajah lagi cemas nih. Ini aku atau siapa lah dulu nih. Ukuran mencret ini bahaya nih. Nah, kalau sorot pula ini alah. Masuk pula di YouTube. Masalahnya. Ditengok di YouTube. Oh mak, kok parah kali mak. Anak, laki, alah lah kau beda. Tuh apalah kau mengaji udah balik kau udah tua kau. Ada payah. Mengamuk sekampung. Baik, padahal itu dakwah kalau saya ceramah hari ini di sini cuma ini tengok. Tapi begitu nanti kameramen setel saya bisa sampai ke luar negeri ceramah nih sampai. Itulah dia nanti sodaqotun jariyah dia nilainya sudah mati pun nanti nilai pahala kameramen tuh. Wah, dia yang paling banyak pahalanya sini bukan ustaz ceramah, kameramen. Wah, betul. Karena disetelnya lah muka ustaz yang hitam jadi putih, yang putih jadi pucat, menggeletar ustaz. Gitu ya. Nah, jadi yang tak cantik jadi cantik. Oh gitu ya. Itu dulu kan sudah ada itu. Operasi plastik, nyai jelek jadi cantik. Hidung tidak mancung bisa. Yang penting bu siapkannya duit. Ada yang biasa kan takut. Bisa dioperasi runcing gitu. Kombang kali lubang hidungnya takut. Bisa lincip. Apa yang tak bisa disetel? Baik. Tapi yang luar biasa diantaranya adalah orang yang pandai bersyukur. Baik. Yang selalu salah tadi di alham banyak. Kemudian alhamdulillahirabbil bil. Dia sebutannya miring tak bisa ini. Makanya ada acuan a i u i. Jadi kalau alhamdulillah lil tak bisa du. Kena du. Acuannya panjang muncung. Du. Kalau tidak du bisa miring. Du. Li turun bawah. Kalau tidak le. Lilla. Bel. Itu yang salah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Oh, disorong kertas pasir waktu itu yang subuhnya. Min. Enggak bisa. Jamaah sekalian, syarat imam itu bukan orang yang tua di antara kita, tidak. Itu faktor nanti. Nomor urut sekian itu. Pertama itu siapa di antara kamu yang paling fasih bacaannya? Itu dia. Bukan yang dia orang tua. Siapa di antara kita yang punya jenggot? Oh ini. Ya siapa yang lebih panjang ini? Enggak. Siapa yang pakai jubah? Enggak. Kameramen pakai jenggot. Bukan itu persyaratannya, tapi siapa di antara kita yang paling fasih. Belum nanti persoalan kebiasaan. Mohon izin saya. Walaupun ada terkadang bahasa kawan-kawan kita, alhamdulillahirabbil alamin, itu hanya beberapa orang aja. Artinya begini. Banyak kok setiap suku itu bisa sampai kepada tajwid nasional. Orang Jawa banyak kok yang juara 1 internasional. Pak, saya orang Batak, Pak. Memang udah kasar, Pak. Banyak orang Batak juara 1 internasional. Banyak. Bahkan dari Nasibuan juara 1 internasional. Fadlan Zainuddin bukan tak kori nasional itu. Udah, saya orang ngentir, Pak. Apa itu? Orang kampung, Pak. Banyak kok. Orang-orang ngentir, orang-orang kampung gitu lagi gitu. Yang bagus-bagus bacaannya, bagus. Terkadang, nah gini dia. Kembali kepada oknumnya, mana satu tidak belajar. Jangan terus pindah apa, aku suku ini Pak, nggak bisa Pak, wis memang ngene Pak. Enggak. Belajar ibu bagus bacaannya. Pasti bisa. Itu dia. Baik, kita lanjut ya. Disitulah tempat yang salah. Ar-Rahmanir-Rahim sama juga seperti bismillah tadi. Buka Maliki Yaumiddin semua. Maliki Yaumiddin. Bukan mi ya, mi nanti itu bisa nanti yang tua itu mi. Mid D. Mid M I D. Middin. Baru iya pakai tasdid. Kalau iya tidak pakai tasdid itu bisa artinya matahari. Matahari nanti yang dimintai pertolongan. Kan kacau itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, sip, mantap. Yang harus dipisah itu ta dengan ain. Tidak sedikit orang imam ini, bukan yang tak imam. Kalau tak imam, tak jarang ini. Yang profesi imam, yang panas geser dulu. Nanti keringat meleleh pula nanti baju. Awak pikir mah, supaya ketiak udah meleleh. Tahu lah, ketiak nih bu 2 jam aja bu sampai dia meleleh. Bau setan bu. Bau. Makanya ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau kau masuk masjid, cantik-cantik dipakai. Bukan yang parah-parah yang tak terpakai itu supaya menambah khusyuk Allah. Parah betul. Kata malaikat memang ini ahli surga ini betul. Enggak, pakai yang cantik-cantik, pakai yang wangi-wangi. Ibu kalau ke masjid ada tuh banyak. Pak Ustadz, apa hukumnya saya wanita nih pakai cantik-cantik, saya berhias pakai wangi-wangi ke masjid? Boleh, dia bilang. Tapi katanya haram, kata Ustaz lain. Boleh niat. Kalaupun nanti gara-gara ibu pula nanti hajat imam tuh begitu Allahu Akbar. Oh yang imam tuh. Bismillah, lupa ada ayat. Lompat ayat tuh gara-gara minyak wangi ibu. Wangi betul. Ini minyak wangi wah beda ini. Bismillah, oh yang hajat. Kacau, jangan pula gara-gara itu wangi kali. Yang pakai itu pakai yang biasa-biasa aja. Yang penting jangan pula bau ketiak, itu aja udah. Berlebihan tuh jangan. Semua dalam kasus berlebihan tak boleh. Seperti janganlah kamu berdandan seperti dandannya orang jahiliyah. Apa itu? Norak. Norak itu tak bisa. Contoh, ibu pakai maskara, boleh-boleh aja. Tapi terlalu panjang kali bulu itu gini, meter. Ajak kali, jangan. Lipstick boleh. Tapi kok tebal 3 inci pula tebal ya. Bercakap lupa ya. Mau nak makan pun udah ajab, tak bisa. Itulah dia, jangan kita berdandan seperti dandannya orang jahiliyah. Terlalu norak dia. Pakai rambutnya sedikit, tapi sanggulnya. Wah. Ibu pernah tengok orang pakai sanggul yang model apa itu? Alah. Kalau memang budaya dia tak apa-apa. Ini tidak. Orang kita, orang awak, pakai begitu, pakainya gitu. Macam kayak pakai sorban dia. Gini. Kalau yang begini kan memang sanggul namanya ya. Ya, ada lagi. Jadi pemakainya dia tidak pakai macam sanggul gini, tinggi di atas. Memang pakai sorban tuh, sorban di atas gini. Ada tuh. Kalau tak salah saya budaya kerajaan Cina dulu tuh, Cina kuno. Karena ku tengok di film apa itu? Kan ada tuh, film apa yang ala film-film Korea lama itu loh, yang model-model kerajaan, orang rumah suka itu modelnya begitu. Jadi karena dia kurasa lama nengok film, kawan kita ini contohnya dibuatnya begitu. Nah, itu yang tak boleh tiba ya. Kita singkat ya. Kemudian yang biasa lagi salah tadi, iya kena udah iya kena sain. Ta'in. Di dalam ta ini sudah ada suara ain, itu tak bisa. Ta'in tak bisa. Jadi ta'in. Iya kena abudu iya kena stain ta'in itu dipisah ya. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Yang banyak salah tuh kadang-kadang tak terbuka muncul tuh, tak terbuka aja. Perkara tua ini dinas tak bisa. Imam ini sekali lagi bukan perkara tua, tapi memang dia sebutannya pas dia. Turunkan dagu dia. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Di dalam ta jangan ada suara qaf. Dipisah dia. Taqim. Baru upayakan satu nafas. Siratal ladzina berat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdad. Bukan walad. Dan jadi dal dia. Waladdallin. Lin bukan lin ya. Lin. Kemudian amin. Amin. Yang salah itu adalah orang yang menyebutkan amin itu. Rata-rata kita menyebutkan amin di masjid itu tak ada yang salah. Rata-rata benar semua itu. Yang salah itu adalah dia duluan makmum daripada imam. Itu yang salah. Kita kalau jadi makmum, saya bilang, tunduk patuh dengan imam dari mulai gerakan, ucapan, perbuatannya ikut imam.
jangan didahului imam. Baik dalam gerakan. Ini imam belum sujud, kepala waktu udah duluan. Buang ampun. Koncang, berlomba dia. Jus. Kan ada itu kan? Imam belum amin, waladdallin dia yang belakang tuh pakai jubah. Itu masalahnya. Artinya apa? Saya ingin terangkan bahwasanya tidak menjadi ukuran usia itu matang orang di agama, tidak. Apalagi istilahnya orang-orang kita yang di pelosok-pelosok itu biasanya ya mungkin barangkali ya karena tidak mondok di pesantren, mungkin tidak belajar intensif, tidak mendalami karena banyak berbagai macam faktor dan hambatan dan lain-lain. Jadi tobatnya udah mulai tua, udah mulai pensiun bertobat. Jadi makmum sop di depan pula. Amin dia duluan buat pula tuh. Jadi itu hal-hal yang salah. Baik, saya pikir ini dulu mukadimah kita. Kita buka dalam sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.